Battle kopi pinggir jalan part 1. Kita mau battle kopi pinggir jalan yang ada di Jember. Pinggir jalan tuh gimana? Jadi kita belinya di stand-stand booth yang teman-teman kalau beli nggak usah parkir, jadi bisa langsung drive thru. Kita dapat 5 macam kopi yang ada di Jember. Jadi mereka ini jualannya pakai booth ya. Kita coba ada 2 macam rasa, ada butterscotch sama yang basic ada coffee latte. Jadi kalau di coffee latte ini kita ada 2 merek, yang butterscotchnya ada 3 merek. Kita langsung review satu persatu. Nanti kita akan kasih penilaian menurut kita mana yang paling cocok untuk dinikmati. Tapi selalu ingat, untuk review F&B itu selera orang berbeda-beda ya, lidah setiap orang beda-beda. Jadi ini adalah penilaian menurut kita berdua. Oke, siapa tahu bisa jadi referensi untuk teman-teman yang mau coba ngopi beli-beli di stand booth pinggir jalan. Oke, sekarang yang pertama kita langsung coba, ada punyanya, kita coba yang paling rame dulu di Jember, ada punyanya Nescafe. Boleh dikocok dulu ya, Nescafe. Kita lihat dulu penampilannya. Cupnya sekitar ukuran 16 oz. Sekitar 16 oz. Ya sudah ada brandnya, sudah ada stikernya, ditutup juga sama wrapping wrap. Harganya ini kita belinya coffee latte yang normal ya. Jadi di Nescafe itu ada coffee latte yang normal sama yang strong. Ini kita yang normal. Harganya 9.000 aja, cup 16 oz ya. Kita coba dulu. Ambil sedotan dulu. Ini di Jember termasuk salah satu stand booth coffee yang paling rame. Kemarin kita lihat juga karena memang harganya murah-murah, terus ukuran cupnya juga besar. Jadi kita cobain dulu cafe latte-nya kayak apa. Enak, gak terlalu manis. Cobain dulu. Jadi untuk di Nescafe itu tingkat gulanya ada levelnya ya. Ini kita pakai yang normal, enak, nggak terlalu manis. Kopinya juga kerasa, susunya juga kerasa. Untuk harga 9.000, cupnya 16 oz dengan packaging yang udah kopi banget. Menurut kita termasuk oke. Termasuk oke. Sekarang kita coba yang lain. Kita pinggirkan dulu. Kopinya khas banget Nescafe. Iya, kopinya khas Nescafe. Sekarang yang cafe latte lagi kita ada ini. Brand baru. Iya, kita belum pernah lihat cafe booth ini. Kemarin kita lihat itu kalau Nescafe itu di kota Jember boothnya banyak, ada di mana-mana. Kalau yang ini kemarin kita lewat di daerah Karimata, itu ada stand booth namanya Kopber. Namanya Kopber, warnanya hijau stand boothnya, kayaknya dia baru buka. Ini kita belinya juga rasa cafe latte. Ukuran cupnya sama dengan Nescafe ya. Tuh, ukurannya sama 16 oz, rasanya sama, cafe latte juga. Jadi kita cobain sekarang yang punyanya Kopber. Harganya ini 10.000 juga ya. Harganya 10.000 cafe latte. Dia menunya banyak, ada yang coffee, ada yang non coffee, ada yang milk. Jadi kita coba yang cafe latte sama kayak yang Nescafe. Ukuran cupnya sama ya. Penampilannya juga sama. Dia ada stikernya juga, sudah pakai brandnya juga. Terus kemasannya juga udah kemasan kopi, ditutup juga pakai wrapping wrap sama. Jadi secara packaging mereka sama, ukuran cupnya sama, rasanya juga sama. Cafe latte kita coba dulu tapi.
punyanya Kopber, harganya segini 10.000. Udah dicoba? Kalau menurut Ibun, untuk teman-teman yang nggak terlalu suka kopi tapi FOMO mau ikutan ngopi dan lain sebagainya, kalau mau beli-beli di stand booth pinggir jalan, mungkin Kopper bisa jadi salah satu alternatif ya. Rasanya lebih light, lebih soft daripada yang punya Nescafe tadi. Untuk teman-teman yang suka banget ngopi, mungkin bisa coba yang punyanya Nescafe. Kalau mau lebih kuat lagi dari yang punya kita tadi, bisa pesen yang cafe latte yang strong. Yang strong tuh kalau nggak salah harganya 11.000, yang tadi 9.000 ya. Punyanya Kopber harganya 10.000 cafe latte-nya. Dia rasanya soft light banget. Sekarang kita coba ada 3 brand yang kita coba. Ini kita ada rasa butterscotch. Jadi salah satu rasa kopi yang lagi booming sekarang tuh kan butterscotch kan. Kita coba di 3 brand. Ini ukurannya untuk cupnya sama semua, model kemasannya juga sama semua. Tuh, mereka ukuran 14 oz kalau nggak salah ini ya. Ukuran 14 oz. Terus model kemasannya sama semua. Ada kertasnya. Tuh, model bentuknya, tutupnya juga cup lid sama semua. Ukurannya sama, kemasannya juga sama. Rasanya kita pakai butterscotch semua ini. Jadi kita bandingkan, oke? Yang pertama kita mau coba adalah punyanya Faren Cafe. Ini bacanya apa ya? Faren Cafe. Ini juga kayaknya kita baru tahu. Faren Cafe itu kalau nggak salah di Jember dia ada cafe ya. Tapi ini kemarin kita nemuin dia buka di setelahnya Jalan Riau arah ke Karimata, buka stand booth Faren Cafe. Jadi kemarin kita mampir untuk beli ini. Ini butterscotch latte, ada tulisannya butterscotch latte. Harganya 13 atau 14.000 ini kalau nggak salah kemarin. 14.000 kalau nggak salah. Butterscotch latte. Kita coba ya, butterscotchnya kayak apa, punyanya Faren Cafe. Butterscotch. Kayaknya untuk orang-orang yang nggak terlalu suka kopi, kalau mau ngopi, emang menurut Ibun lebih baik milih yang butterscotch. Butterscotch itu rasanya lebih light, kalau menurut Ibun ya, daripada yang kayak cafe latte, cappuccino. Kalau menurut Ibun. Jadi untuk yang nggak terlalu suka kopi biasanya pada doyan minum butterscotch ya. Enak, kerasa, embel-embel butterscotchnya kerasa. Harga 14.000, ukuran 14 oz, punyanya Faren Cafe. Kita coba dulu yang lain. Ini ada punyanya Sedekat Kopi ya, Sedekat Kopi. Kalau Sedekat Kopi ini mereka nggak pakai stand booth tapi pakai motor yang keliling kopi itu, motor listrik kopi yang keliling. Ini kemarin kita dapat juga di area kampus, di kampus UNED ya. Harganya segini 12.000. Ini juga butterscotch, Sedekat Kopi. Sedekat aku denganmu katanya. Harganya 12.000, butterscotch, punyanya Sedekat Kopi. Kita coba dulu ya. Cupnya sama juga, kemasannya juga sama. Kita aduk dulu.
Hmm. Cobain. Enak. Embel-embel butterscotchnya juga kerasa. Harganya 12.000. Namanya Sedekat Kopi. Ada satu brand lagi, kopi Kelingan. Ini sama kayak Sedekat Kopi tadi, jadi nggak pakai standwood, pakai motor listrik yang keliling itu. Biasanya di Jember tuh ada banyak, tapi kita nemunya cuma 2 aja yang pakai motor listrik kebetulan. Ini kita coba punyanya kopi Kelingan, ukuran cupnya sama, kemasannya sama, harganya 10.000. Jadi kalau di kopi Kelingan itu kemarin kita lihat kalau nggak salah butterscotch itu ada 2 macam, ada yang premium sama yang ada yang biasa. Ini kita beli yang biasa aja, harganya 10.000. Kalau yang premium itu harganya 15.000 kemarin kalau nggak salah. Kita coba dulu kopi Kelingan butterscotchnya kayak apa. Ini warnanya lebih putih ya, warnanya lebih putih. Kita coba dulu. Ini rasanya agak beda sama punyanya Faren Cafe sama Sedekat Kopi. Tadi kalau yang Faren Cafe sama Sedekat Kopi Ini sea salt soalnya. Oh iya, mungkin karena itu ada sea saltnya ya. Yang Faren Cafe sama Sedekat Kopi itu butterscotchnya kerasa, kopinya lebih kerasa. Kalau yang ini, iya kemarin kalau nggak salah itu ada embel-embelnya sea salt. Kopinya nggak terasa. Jadi iya kopinya nggak terlalu terasa, dia milky sea salt gitu. Tapi butterscotchnya juga tetap ada. Ini untuk teman-teman yang nggak suka kopi, kayaknya bakalan doyan. Rasanya milky banget, punyanya kopi Kelingan, harganya 10.000 aja. Sekarang kita mau review penilaian dari Ibun sama teman Ibun. Jadi sebenarnya kalau Ibun itu bukan termasuk pecinta kopi ya. Jadi kalau mau minum kopi ya berangkat, bukan yang terlalu fanatik. Si bapak juga begitu. Jadi ini adalah penilaian menurut kita berdua yang sebenarnya bukan fanatik kopi, tapi yang minum sekali 2 kali aja. Ini penilaian menurut kita, jadi bisa dijadikan referensi untuk teman-teman juga. Mungkin yang nggak suka terlalu kopi, tapi karena sekarang zamannya banyak kopi. Ini penilaian dari kita ya. Menurut bapak, mana yang paling oke direkomendkan untuk orang lain? Kalau yang coffee latte enak yang mana? Nescafe atau Nescafe. Kopber? Sebenarnya dua-duanya enak. Yang Berasa. kalau Nescafe itu kopinya berasa banget. Kalau yang Kopber light, dia lebih light, lebih soft kopinya. Kalau si bapak pilih Nescafe, oke? Kalau Ibun juga pilih Nescafe. Terus kalau untuk yang butterscotch, pilih yang mana? Pilih Sedekat Kopi atau kopi Kelingan atau Faren Coffee? Yang mana? Faren Kopi. Oh, kalau si bapak pilih Faren Coffee. Kopinya lebih menonjol lah, lebih berasa. Oke. Kalau Ibun lebih suka kopi Kelingan. Sekarang overall 5-5-nya. Kalau bapak pilih yang mana? Nescafe. Oh, Nescafe. Jadi kayaknya bapak jatuh cinta sama Nescafe ya. Pilihan bapak jatuh ke Nescafe di antara 5 kopi ini.
Kalau pilihan Ibun pilih kopi Kelingan. Mungkin karena Ibun nggak terlalu suka kopi ya, jadi Ibun pilihnya ini, kopi Kelingan. Jadi rekomen dari Ibun yang nggak terlalu suka kopi, kalau mau ikutan FOMO ngopi mungkin bisa coba yang soft light kayak gini. Oke, berarti juaranya hari ini yang kita review adalah ini versi Ibun dan Bapak ya. Ada Nescafe sama kopi Kelingan. Untuk teman-teman yang mau cobain, buruan cobain. Apakah sependapat dengan Ibun dan Bapak? Sampai ketemu di review battle selanjutnya. Bye. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini cuma penilaian dari sudut pandang kita berdua. Bye.